Assalamualaikum semuanya, berjumpa lagi dengan saya Teguh Warsito, dosen PK Instan. Hari ini kita akan membahas tema produksi yang lain, yaitu fungsi produksi dengan satu input, dengan asumsi hanya labor sebagai faktor produksi. Bahasan pertama adalah total product. Ini adalah tabel berupa jumlah labor dalam ribuan jam kerja dan jumlah output dalam ribuan unit. Dari tabel tersebut kita bisa menggambarkan total product curve atau total product function. Terlihat, kurva tersebut terbagi menjadi 3 bagian: increasing marginal returns, diminishing marginal returns, dan diminishing total returns. Penjelasannya sebagai berikut. Increasing marginal returns adalah keadaan di mana penambahan satu input itu akan menambah output, dan jumlah penambahan output ini semakin lama akan semakin besar. Oke. Jadi ini nanti kaitannya dengan nilai marginal product yang semakin besar. Contohnya gini, saat labor sama dengan 0, nggak ada output, Q sama dengan 0. Oke, saat L sama dengan 1 misalnya, output menjadi 2. Oke, jadi di sini penambahannya ada 2. Nah, saat L ditambah 1 lagi menjadi 2, output akhirnya menjadi 5. Oke. Output berubah dari 2 menjadi 5, ada penambahan 3 output. Oke. Nah, saat L ditambah 1 lagi misalnya menjadi 3, outputnya menjadi 10. Jadi ada penambahan output 5 unit di sini. Oke, jadi labor itu secara gradual bertambah 1 unit, tetapi Q-nya itu meningkat. Tadi dari menambah 2 unit, kemudian bertambah 3 unit, dan kemudian 5 unit. Oke, jadi pertambahan Q-nya semakin meningkat. Oke, dan inilah yang kita sebut sebagai increasing marginal returns. Increasing marginal returns itu biasa terjadi saat perusahaan mulai beroperasi dan mulai melakukan spesialisasi. Nah, kalau dalam fungsi produksi, increasing marginal returns itu berada pada daerah jegong. Oke, kita cek lagi yang gambar di depan tadi. Diminishing marginal returns adalah keadaan di mana penambahan satu input itu akan menambah output. Namun jumlah penambahan output ini semakin lama akan semakin berkurang atau decreasing rate. Nah, hal ini yang kita biasa sebut sebagai the law of diminishing marginal returns. Nah, properti ini berkebalikan dari increasing marginal returns. Dalam tahap ini, penambahan satu input itu akan menambah output, namun penambahannya akan semakin berkurang. Oke, saya tekankan lagi di sini. Ini nanti akan ditunjukkan dengan marginal product yang semakin lama semakin turun. Keadaan diminishing marginal returns ini terjadi saat perusahaan sudah tidak diberi keuntungan akibat adanya spesialisasi. Nah, kalau diminishing total returns adalah keadaan di mana penambahan input itu justru akan menurunkan total output. Nah, diminishing total returns ini terjadi saat jumlah input atau labor misalnya itu terlalu banyak sehingga melebihi area optimal perusahaan dan menjadi sulit untuk dikoordinasikan. Contohnya seperti itu. Nah, keadaan ini sebenarnya masih sama dengan keadaan sebelumnya, terjadi properti diminishing marginal returns. Namun bukan hanya marginal produknya semakin turun, total produknya pun juga semakin turun akibat penambahan input. Sekarang kita akan membahas marginal product dan average product. Sesuai dengan namanya, marginal product adalah tambahan output yang dihasilkan atas penambahan satu unit input. Nah, pokoknya kalau ada terminologi marginal, pasti rumusnya adalah delta dibagi delta. Oke. Nah, kalau marginal product of labor berarti delta Q dibagi delta L. Oke. Nah, berarti misalnya kalau kita disuruh mencari marginal product of labor atau MPL dalam 2 titik misalnya, maka MPL-nya adalah delta Q per delta L. Q2 dikurangi Q1 dibagi L2 dikurangi L1. Nah, Untuk mencari MPL dalam satu titik atau mungkin dalam dua titik tapi rentangnya sangat kecil,
Oke, jadi kita anggap sebagai satu titik, maka MPL itu adalah turunan H terhadap L. Oke, kalau kita bicara turunan H terhadap L, berarti MPL ini nilainya adalah gradien garis singgung pada kurva yang mengaitkan hubungan antara L dan H, yaitu gradien garis singgung pada kurva total product. Oke, sekali lagi, MPL dalam satu titik itu adalah gradien garis singgung pada kurva total product. Dalam tabel kiri terlihat bahwa semakin banyak lebar yang digunakan, nilai MPL-nya semakin besar. Ini yang di bagian awal video ini disebut dengan increasing marginal returns. Dari tabel tengah terlihat bahwa semakin banyak lebar yang digunakan, nilai MPL-nya semakin kecil. Ini yang disebut sebagai diminishing marginal returns. Di tabel paling kanan bagian bawah terlihat bahwa semakin besar lebar, total produknya semakin kecil dan ditandai dengan marginal product yang negatif. Ini disebut dengan diminishing total returns. Nah, kalau average product itu adalah rata-rata. Rata-rata jumlah output yang dihasilkan oleh setiap input. Nah, sesuai dengan namanya, maka average product ini, misalnya average product of labor, itu rumusnya adalah total produk, total H dibagi dengan total labor atau quantity of labor, L. Jadi APL itu sama dengan H dibagi dengan L. Bagaimana hubungan antara total product, marginal product, dan average product? Nah, ini yang saya bicarakan tadi. Marginal product of labor saat misalnya L sama dengan L1 itu merupakan gradien garis singgung kurva total product saat L sama dengan L1. Oke, sesuai dengan definisi tadi bahwa marginal product adalah delta H dibagi delta L. Oke, turunan pertama fungsi H terhadap L yang merupakan gradien garis singgung dari kurva total product. Nah, bagaimana dengan average product pada kurva? Nah, kita dari rumusnya tadi, average product adalah total H dibagi total L, misalnya kalau average product of labor. Oke, jadi kalau kita lihat dalam kurva total product, maka total H itu merupakan garis vertikal atau nilai dari total product tadi. Oke, sedangkan L itu adalah nilai atau garis horizontal total L. Jadi average product itu merupakan garis vertikal dibagi garis horizontal, merupakan gradien garis dari titik origin, artinya titik 0 ke total product. Misalnya kalau di gambar ini adalah saat L0, maka average produknya adalah gradien garis dari garis OA. Oke, karena tadi sesuai dengan rumusnya, vertikal dibagi horizontal, gradien garis singgung dari titik origin ke A, kalau L-nya adalah L0. Oke, kita tahu bahwa marginal product itu merupakan tambahan output akibat tambahan input. Saat marginal product atau MP-nya itu positif, maka total product akan semakin bertambah. Oke, hingga MP sama dengan 0. Nah, setelah itu saat MP menjadi negatif, maka kurva total product akan mulai menurun. Nah, ini yang properti yang kita bicarakan di awal tadi. Saat MP itu naik, maka kurva TP itu berada dalam keadaan increasing marginal returns. Nah, saat MP itu turun, kurva TP itu berada dalam kondisi diminishing marginal returns. Nah, ini adalah karakteristik terakhir yang kita bahas. Saat MP lebih besar daripada AP, saat marginal product lebih besar daripada average product, maka kurva AP akan naik. 1.
Saat MP kurang dari AP, kurva AP akan turun 2, dan saat MP sama dengan AP, kurva AP berada pada nilai maksimal. Oke, 3. Nah, kita diskusikan hal ini. Marginal product ini adalah penambahan output akibat penambahan input pada titik tertentu, oke, pada keadaan atau jumlah labor tertentu. Oke, nanti akumulasi dari MP ini akan diperhitungkan dalam average product. Oke. Untuk memahami ini mungkin simpelnya seperti ini. Bayangkan MP marginal product itu adalah IP semesteran kalian. Oke, sedangkan AP average product adalah IP kumulatif. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, MP ini akan diperhitungkan dalam AP. Nah, IP semester itu pasti nanti akan diperhitungkan dalam IP kumulatif. Nah, saat IP semester ini misalnya lebih tinggi daripada IPK, apa yang terjadi pada IPK kalian? IPK-nya akan naik. Oke. Nah, demikian juga misalnya saat IP semesterannya itu kurang dari IPK. Apa yang nanti akan terjadi pada IPK? IPK akan turun atau lebih kecil. Nah, sama kan dengan properti tadi. Oke, jadi untuk lebih simpelnya, bayangkan MP itu IP semesteran kalian, sedangkan AP average product itu adalah IPK kumulatif, IP kumulatif. Terakhir, beberapa highlight terkait labor productivity. Labor productivity adalah rata-rata output yang dihasilkan satu pekerja dalam sebuah ekonomi secara keseluruhan. Nah, labor productivity itu nantinya akan menentukan standard of living. Kenapa? Karena semakin besar produktivitas itu maka semakin besar total produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan gaji, kemudian upah, dividen, bunga yang diterima oleh penduduk. Nah, item-item tadi itu yang akan digunakan oleh penduduk untuk melakukan konsumsi sehingga bisa meningkatkan standard of living. Nah, labor productivity ini dapat meningkat karena semakin besarnya capital, kemudian karena adanya pelatihan dan adanya perkembangan teknologi. Nah, nanti akan kita bahas di bagian akhir video terkait dengan produksi ini saat kita membahas technological progress.